Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema hari yang dijanjikan itu semakin dekat. Nah Ustadz Maulana, bagaimana waktu bisa berjalan sangat cepat? Waktu berjalan begitu cepat. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat Ustadz. Iya. Mohon penjelasannya Ustadz, itu seperti apa? Saya masih belum paham soalnya Ustadz. Baik. Silakan, Ustaz. Izin saya dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena alhamdulillah kita diberikan kegiatan yang luar biasa. Di waktu-waktu yang luar biasa ada 5 waktu wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan 2 waktu sunnah, waktu duha dan waktu tahajud. Dan mudah-mudahan waktu-waktu ini bisa kita manfaatkan. Karena ketika kita tidak memanfaatkan waktu, itu biasanya kita disibukkan dengan kegiatan, disibukkan dengan hobi, disibukkan dengan sosial media, disibukkan dengan aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Dan ini bisa jadi menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kenapa? Bagaimana bisa waktu itu bisa begitu cepat dan sebagai tanda hari kiamat? Mau tahu kenapa bisa? Karena hilangnya berkah dari waktu itu. Hilang berkah. Harta hilang berkahnya, habis aja. Kok habis aja uangnya? Kemana aja ya? Nah, kemudian anak, cepet langsung besar ini anak. Tiba-tiba besar aja. Wah, enggak dirasa. Barakah sudah main sepeda? Belum? Belum Ustaz. Belum. Masih nonton sepeda. Udah nonton? Belum bisa. Belum bisa. Jadi tidak terasa itu anak. Udah besar aja. Udah besar aja. Karena kesibukan kita lah yang menyebabkan hilangnya keberkahan. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka walasrina linsana lafi usr illa allazina amanu wa bil sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi rugi semua. Rugi, kenapa bisa rugi? Karena tidak ada keberkahan. Rugi karena tidak mengambil hikmah. Rugi karena tidak mengambil pembelajaran. Rugi karena tidak menjadikan semua waktunya jadi bahan ibadah. Maka perbuatan maksiatlah hingga habis waktu dalam keburukan. Nauzubillah. Coba, ya Allah. Kalau kita ibadah itu waktunya panjang perasaan. Coba kalau dengar ceramah, lamanya. Terasa lama kalau dengar ceramah. Kalau nonton Korea? Terasa cepat. Film Korea? Lah sudah habis aja filmnya. Sudah habis aja. Padahal dia sudah ngabisin 2 jam. 4 jam. Tapi kalau dengar ceramah cuma 1,5 jam, dikira lama. Ada ceramah, ya lamanya. Kalau ada ceramah di aplikasi itu, lama sekali ceramahnya. Tapi kalau dia tontongin terus. Nah, dia cari lagi lanjutannya. Begitu tuh. Part 2. Ada part-part, diikutin part-partnya. Tapi kalau ceramah, mana bisa. Belum selesai langsung diangkat lagi. Inilah perbuatan maksiatlah, perbuatan sia-sialah yang menyebabkan kita hilangnya masa waktu yang harusnya berharga itu. Dan inilah yang menyebabkan orang, mohon maaf, dilalaikan sehingga menjadi tanda-tanda bagian daripada harinya kiamat datang. Dan kita tetap berbaik sangka, mudah-mudahan atas apapun yang terjadi pada diri kita jadi kebaikan. Amin. Maka yuk buat jadwal ini, bulan ini harus ibadah ini. Makanya kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Itu bulan-bulan itu ada kemuliaan, ada ibadah di dalamnya. Nah, tunggu dulu. Ada makna juga. Kenapa waktu begitu cepat menjadi tanda datangnya hari kiamat? Karena menurut penelitian, bumi ini bergerak lebih cepat per 1 menit per berapa gitu, per detik itu. Agak lebih cepat. Nah, kemudian mohon maaf, ternyata yang dimaksud juga adanya perkembangan zaman. Dulu orang naik haji 6 bulan. 6 bulan loh. 6 bulan orang ke Tanah Suci. Karena Kenapa? perjalanan kapal ya Ustaz ya? Kapal laut. Iya benar. Nah, sekarang 11 jam kita sudah sampai di Madinah. Bahkan sekarang ada bandaranya Madinah. Dulu kan kita di King Abdul Aziz, di Jeddah. Sekarang alhamdulillah langsung Madinah. Baiknya waktu itu kita buat dengan ibadah ya Ustadz Maulana ya. Iya Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Maulana. Nah ini gimana nih Syekh? Saya masih misalnya kita tahu bahwa Allah itu penerima taubat kita. Tapi bagaimana ya kalau taubat kita itu, kita bertaubat pada saat hari kiamat itu apakah masih diterima atau tidak? Ya. Mohon penjelasannya Syekh Muhammad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan seluruh tim Islam itu indah. Karena tema hari ini sangat-sangat luar biasa.
Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Intinya dari hari ini, ya, bagi kita semua yang menonton, apakah ada perubahan persiapan diri untuk hari kiamat atau tidak? Bukan hanya menambah maklumat, ya, pengetahuan. Oh, ternyata itu tanda hari kiamat. Waktu berjalan cepat itu tanda hari kiamat. Itu saja bukan. Bagaimana kita mempersiapkan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita sadar hari kiamat datang, saat itu enggak bisa bertaubat. Enggak bisa bertaubat. Oh, saya besok mau taubat. Lusa, minggu depan, bulan depan, sebelum hari kiamat. Siapa yang tahu kapan terjadi hari kiamat? Dan ada yang lebih dekat daripada hari kiamat. Apa itu? Hari kematian. Karena itu kata ulama, "Idza mata al-'abdu qamat qiyamatuhu." Ketika seorang itu meninggal, itu sudah masuk, sudah datang hari kiamat baginya. Kapan kita meninggal? Apakah hari ini, besok, lusa? Kita enggak tahu. Enggak bisa kita nunggu. Nanti ketika saya melihat malaikatul maut, baru saya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ketika malaikatul maut datang, kita melihat malaikatul maut. Saat itu mau bertaubat, enggak bisa. Apalagi nanti di hari kiamat nanti. Kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari saat ini, dari hari ini kita mempersiapkan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak gempa yang terjadi, banyak tanda-tanda hari kiamat, waktu begitu cepat dan lainnya. Nunggu apa? Nunggu apa lagi agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga ya Rabb, semoga ya Rabb di hari ini kita semua yang menonton Islam itu indah, diberikan hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yughair, sebelum malaikatul maut datang mencabut ruhnya. Kalau sebelum meninggal bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari kiamat diterima taubatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Biasanya terbit matahari setiap hari kan? Dari arah mana? Dari timur. Salah satu tanda hari kiamat, terbit mataharinya dari dari barat. Tanpa kita sadar. Menunggu matahari dari timur, ternyata enggak ada matahari. Tetapi dari barat. Saat itu mau bertaubat, enggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup, masih bernafas, masih menonton Islam itu indah. Itu kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima taubat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, berarti selagi kita masih ada umur, baiknya taubatlah dari sekarang. Perbanyak amal, perbanyak pahala. Karena kita nggak bakal tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Bahkan kita nggak pernah tahu kapan kiamat itu tiba. Terima kasih Syekh Muhammad. Oke jamaah di rumah, pasti nggak sabar lagi kan nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari Instagramnya Putri Adela. Putri Adela 92. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah tanda-tanda di hari kiamat itu datangnya berurutan atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Syekh Muhammad, Ustadz Maulana, Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat pernah mendatangi para sahabat. Di antaranya ada Sayyidina Hudzaifah. Di sana Al-Ghifari, beliau bersama dengan para sahabat yang lainnya. Lalu menceritakan bahwa Nabi SAW datang kepada kami dan bertanya kepada kami, apa yang sedang kalian bicarakan? Maka kami pun menjawab, kami sedang membicarakan kiamat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada kami bahwa kiamat itu tidak akan pernah terjadi sebelum tanda-tandanya datang sebelumnya. Di antara tandanya ada dukhan, yakni kabut asap. Kemudian munculnya Dajjal.
kemudian terbitnya matahari dari barat ke timur. Jadi kalau biasanya terbitnya dari timur ya Syekh, kemudian nanti akan berbalik. Dari barat dia terbitnya, subhanallah. Makanya ini juga banyak yang mengartikan bahwa munculnya peradaban dari barat, subhanallah. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terjadinya gerhana di 3 tempat, gerhana di timur, gerhana di barat ya, subhanallah. Kemudian terjadi gempa di mana-mana, subhanallah. Maka munculnya api di Yaman sehingga menjadi pusat orang berdatangan ke sana. Ya, munculnya di sana ada cahaya, ada api, maka orang-orang berdatangan ke sana. Nah, dari sini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ternyata hadis-hadis tentang kiamat itu beda-beda redaksinya. Kadang yang disebut duluan adalah dukhan, kadang yang disebut duluan adalah munculnya Nabi Isa, kadang yang disebut duluan adalah Ya'juj wa Ma'juj, kadang yang disebut duluan urutannya ini duluan, ini duluan. Maka subhanallah ternyata dari sini kita mengambil hikmah. Para ulama mengambil hikmah bahwasanya benar-benar kiamat itu tidak diketahui datangnya kapan. Bahkan Nabi Muhammad SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah kalau ditanya tentang kiamat, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan, yang tahu itu cuma Tuhanku. Ilmu itu ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Nabi SAW diminta untuk tidak menjawab kapan datangnya kiamat, bahkan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan datangnya kiamat. Ya, mungkin bisa jadi Nabi SAW tahu, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada umatnya, kepada para sahabat. Hikmah yang pertama, kenapa kita tidak mengetahui kapan dan urutannya? Satu, agar kita senantiasa siap kapan saja. Karena ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Yang kedua, kenapa kita tidak mengetahui urutannya? Supaya kita tidak berleha-leha. Oh, baru asap yang muncul, belum Dajjal. Oh, baru Ya'juj Ma'juj, belum turun Nabi Isa. Oh, belum terbit matahari dari barat, masih bisa tobat. Subhanallah. Maka hikmahnya luar biasa. Kenapa kita tidak tahu? Agar senantiasa keimanan ini membuat kita semakin siap menghadapi hari kiamat. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Riannya luar biasa ya. Informasi yang disampaikan oleh Ustaz Sam tentang gimana kita datang nyari kiamat dan sebagainya. Ternyata bisa jadi tidak berurutan karena supaya kita lebih mempersiapkan diri. Nah, ada informasi nih yang mau saya sampaikan sama jamaah ya. Yes. Jamaah, segera ya download aplikasi Alobank karena banyak keuntungan dari Alobank. Cukup scan QR dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin. Dan langsung dapat dibelanjakan loh. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Lah, kenapa? Saya takut Ustadz. Kenapa takut? Lah, kemana nih host kita ini Ustadz nih? Kalau kayak gini. Ustadz, Syekh ikutan ngumpet di sini. Kenapa? Hah? Lah, emang apa? Kalau saya Ngajak-ngajak nggak Syekh bisa lagi. ngumpet. Aku aja ya. Saya takut hari kiamat. Takut hari kiamat. Sama hari kiamat. Sasam. Lah pada ngapain ini ya Allah? Karena ngomongin kiamat jadi ketakutan. Jadi ngumpet. Lah ternyata orang yang gak takut kiamat itu ada sebenarnya. Ada. Biar nanti kalau datang kiamat tidak ketakutan. Apa itu? Ustadz, Ada. Emang siapa Ustadz? Nah tenang dulu. Mau kan jadi orang yang gak takut? Mau dong Ustadz. Gak sampai sembunyi-sembunyi? Iya, mau banget. Jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.